sampai terakhir tadi malam tarawih, kamu campur-campur ceramahnya. Ada yang bikin ketawa, ada yang bikin sedih, ada yang bikin semangat, macam-macam lah itu. Tapi ujung-ujungnya ujung-ujungnya mati. Ya, ini ujung-ujungnya mati. Apapun ceritanya, ujung-ujungnya mati. Pak Imam kita ingat tak bacanya tadi apa? Mengenai kematian ini. Tukhrijul mayyita minal hayy. Oh, tukhrijul hayya minal mayyit. Oh, itu orang ingat itu ketika orang konsen sholatnya. Kalau tak konsen sholatnya tak dengar dia baca di imam. Iya ya. Ya, ditutup tadi rakaat kedua. Apa tadi ayatnya yang kedua? Ada yang ingat tak? Ayat tak konsen juga. Iya. Disuruh kita fasabbih bihamdi fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ayat ini baca Pak Imam tadi. Jadi kalau bangsa-bangsa yang tidak konsen sholatnya, tak ingat dia apa yang baca Pak Imam itu. Nah, jangan lewat. Tapi jadilah. Oke. Paling tidak Pak Imam yang paham. Ini mau bicara kematian, ayatnya pun di itu. Itu. Saya salut dengan Pak Parsad ini. Pak Parsad ini kalau dia imam kategori idola saya, Pak. Suaranya besar, bacanya bagus. Iya. Banyak ada imam itu bukan berarti tidak bagus, bagus juga. Cuma kadang lemah suaranya. Begitu lemah suaranya kita pun ngantuk jadinya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, langsung semangat itu kan. Ya, idola saya beliau ini. Apalagi dia paham tadi masalah kematian. Baik, ini ada pepatah mengatakan atau satu kata, maut adalah satu pintu, setiap manusia pasti akan melewatinya. Gak mungkin kita lewat jendela, Pak. Pasti lewat pintu itu. Kita semua pasti lewatin pintu itu. Apa pintu itu? Kematian. Itulah kematian. Lanjut. Ya. Sedikit saja. Saya boleh jalan-jalan Bapak Ibu yang mohon izin. Kita masuk ke sini. Ini beberapa hal kejadian. Tentu orang sebelum mati ada beberapa kejadian. Ya, kejadian yang kadang-kadang matinya bagus, ada yang matinya tak bagus, ada Pak, ada yang matinya macam-macam model matinya kan. Kita nggak tahu model mati kita nanti macam mana. Mudah-mudahanlah kita mati. Bahasa saya mati ya, nggak meninggal, bukan berarti saya kasar. Karena memang bahasa Arab itu mati, maut, mata, ya mutu, maut. Jadi bahasa mati itu bukan bahasa kasar. Ya, bukan bahasa kasar. Meninggal bahasa Indonesia, tapi jangan dianggap ngomongnya kok mati ke orang. Enggak, memang mati itu bukan kasar, Pak. Ya, saya ngomongnya mati. Bila kita melihat, enggak nampak barangkali ya, tapi jadilah. Kenapa, Bu? Kurang jelas. Sebenarnya bukan terang itu, ini keterangan. Itu balik dia. Baik, nanti saya tinggalkan aja filenya. Nanti terserah pengurus masjid nanti mau ngapainnya. Karena bukan terang yang itunya, ininya terlalu terang. Karena masjid kita ini terlalu terang. Nak gelap-gelapan kita nanti curigai orang pula. Saya sampaikan aja barangkali. Sampaikan aja, nanti kalau mau terapan nanti saya tinggalkan, boleh fotokopi. Saya sampaikan aja, saya bacakan. Enggak masalah, Pak. Kalau begini baru terang dia. Cuman takut saya nanti curiga enggak orang itu kan. Iya, ini pengajian apa orang tuh gelap-gelapan katanya kan? Masih teringat nggak ada orang pengajian gelap-gelapan? Nggak, bergaris-garis malah. Udahlah, begitu aja lah ya. Baik, ini lumayan ini. Ya, nanti tinggal dibaca aja. Yang pertama judulnya kita memejamkan. Oke, boleh maju ke depan. Saya suka gini. Bapak-bapak yang di belakang boleh Pak, ke depan aja Pak. Ke depan aja ya. Ya. Kata pembawa acara tadi spesialnya ini spesialnya Pak, bukan ada yang lain-lain tak. Jangan Bapak pikir Bapak apa macam kue spesial tak. Spesialnya inilah dia. Spesialnya itu kita bisa begini. Ya, waktu saya pernah di sini kemarin ada praktek
Hari ini ada praktek tak? Ada ya? Baik, nanti kita praktekkan yang pengen tahu. Biasanya orang yang mau praktek itu yang pengen tahu. Ketika calon jenazah pada saat, tapi udah ke sini ya? Anda ada sebelumnya? Sebelumnya tak ada ya? Ini dulu. Tadi kecepatan berarti. Saya pun seingat saya bikin ada sebelumnya. Ini sebelumnya. Kalau tadi itu udah mati dia. Jadi posisi orang yang sedang sakaratul maut dulu. Jangan tiba-tiba mati aja kawan tuh kan. Dia tak mati. Ini masih dalam keadaan sakaratul maut. Saya berpesan kepada Bapak Ibu, kalau dapat ilmunya ini, jangan niatkan untuk orang lain. Jangan niatkan untuk ngurusin orang lain. Akhirnya nanti tak tahu urus keluarga. Niatkan dalam hati, saya pengen tahu, biar nanti keluarga saya yang meninggal, saya yang megang. Itu niatnya. Jadi jangan nak megang orang lain. Niat kita, saya pengen tahu gimana caranya ngurusin fardu kifayah supaya keluarga saya meninggal, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, pokoknya kalau itu meninggal, saya pengen saya yang megang. Karena kalau keluarganya yang megang, itu ikhlasnya jauh lebih besar dibanding Pak Ustadz yang dikirim. Ya. Dan kadang-kadang Pak Ustadz itu kadang-kadang nggak tahu kita posisinya, terpaksa nggak dia. Iya Pak. Kadang-kadang Pak Ustadz itu yang ngurusin, kadang-kadang terpaksa dia. Terpaksa akhirnya ya kayak gitu, nggak sadar lagi kawan tuh. Maka supaya tidak terpaksa beliau, kita keluarganya. Oh itu ayah saya meninggal, Pak Ustadz mendampingi aja, ajarin saya yang harus megang gitu. Karena kita ikhlasnya itu datang. Apabila keluarga kita dalam posisi sakaratul maut, kalau posisi sakit lah ya, sakit dan sakitnya sudah parah. Kita itu yang biasa nengok orang sakit dan sering nengok orang sakaratul maut, harusnya bisa membedakan. Ini tak lama lagi kawan ini. Ya, saya itu mulai alhamdulillah, istri saya kata dokter belum meninggal, saya udah bilang kan udah meninggal. Iya, mak saya pegang pas detik terakhir, detik terakhir itu saya tahu. Pada saat sakaratul maut, mak saya udah tahu, maka saya dekatin. Begitu saya dekatin, karena mak saya itu posisinya meninggal itu tidak sadar, artinya tak bisa ngomong, koma, tapi berdetak jantungnya tuh. Ini jari tengahnya sekali aja. Itulah pemberitahuan terakhir dia lewat, dia meninggal, mak saya itu. Begitu saya tutup matanya, karena dia pakai apa namanya itu, banyak jaring-jaring, jarum segala macam seluruh tubuhnya, karena dia kan dioperasi. Jadi saya bilang, dokter, ini mak saya sudah meninggal. Belum Pak Ustaz, belum Pak katanya. Belum Pak katanya. Saya bilang dah meninggal. Kata dokter, belum, kami takut bukanya. Buka, saya bilang. Saya anaknya, saya tanggung jawab. Buka ini semua. Saya tidak mau mak saya itu mati dalam keadaan banyak kabel-kabel. Saya ingin dia lepaskan semua ini, baru dia lepas. Tanggung jawab Pak. Iya, saya tanggung jawab, saya anaknya. Begitu dibuka semua, disitulah baru terakhir. Saya pegang mak saya, langsung tak terakhir. Kesenangan saya di situ. Artinya pas lepasan terakhir itu, dia posisinya tak pakai kabel. Kabel banyak Pak, dari kepala semua, kabel semua, macam jaring-jaring. Tapi memang takut dokter. Dokter kan SOP-nya begitu. Sebelum betul-betul meninggal, dia tidak akan bakalan cabut itu. Tapi karena saya yang nyuruh, saya bilang ini mak saya mau meninggal ini, cepat cabut, saya bilang. Enggak mau dicabut, kami tidak berani Pak, saya cabutin lah. Saya cabut pertama, Bapak lanjutkan, nanti saya putus semua nih, saya bilang. Marah saya kan, enggak mau dia. Akhirnya dia cabutin, barulah di situ lepasnya enak, napas terakhir tuh sedap dia. Kita kesenangan kita di situ. Jadi niatkan untuk keluarganya. Ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, maka kita disunahkan mentalkinkannya pada telinganya. Tahu talkin, ngajari dia. Talkin itu belajar, ngajarin. Kalau mak kita, bapak kita sudah sakaratul maut, kalau posisinya perkiraan kita masih lama, bolehlah mau yasinan, mau baca Quran, segala macam itu kita lihat udah masih lama itu, masih lama.
Tapi kalau kita lihat dah satu-satu, jangan pula dibaca Yasin, keterdengar dia itu, ucapkan syahadat ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Nengok reaksinya, jangan dibiarkan. Lihat reaksinya, apa reaksinya. Saya kan ketika ngajarin mak saya itu, reaksi terakhir apa? Tak. Oh, udah selesai, saya tutup. Nggak boleh dilanjutkan lagi, karena itu terakhir. Jadi boleh aja, asyhadu an la ilaha illallah. Orang tua itu masih ngomong, asyhadu an la ilaha illallah. Biarkan dia tenang. Tengok udah mulai, udah begitu. Jangan asyhadu an la ilaha illallah lagi, singkatkan. La ilaha illallah ke telinganya. Mengucap enggak dia? Kalau masih mengucap la ilaha illallah, biarkan dulu. Tetap harus dibiarkan. Biarkan reaksinya, nengok. Udah meninggal apa enggak? Makanya ketika ngajarin itu, pegang detak jantungnya di sini. Tangannya pegang. Ada gerakan apa? Lihat dia. Biarkan. Udah mulai gawat nampak kita. Jangan la ilaha illallah lagi, singkatkan. Allah. Paling gitu. Kalau udah gawat kali dia, paling gitu. Stop. Jangan diteruskan. Ibu jangan banyak kata, omongan ketika keluarga kita sakaratul maut. Jangan dibahas utang piutang, jangan dibahas anak beranak, jangan. Kalau sudah sakaratul maut itu jangan ada kata-kata yang lain. Kalau biar perlu, kalau ada anak yang mau nangis apa segala macam, keluarkan dia di kamar itu. Jangan masuk sini kalau bikin bising. Siapa yang masuk ke ruangan ini harus diam. Cukup satu orang yang ngajari. Jangan semua nak menangis, semua nak ngajarin. Satu orang saja. Dan dia tidak boleh bising. Karena posisi sakaratul maut itu menentukan, Bapak. Sangat-sangat menentukan. Sangat menentukan apa yang dia dengar. Jadi bisikkan ke telinganya per menit. Artinya jangan berturut-turut. Saya ulangi. La ilaha illallah. Tadi tengok. Kalau nasi dia ngucap, alhamdulillah. Tapi kalau kelihatannya dia tak kuat, jangan. Biarkan dulu itu. Setelah selesai dia, singkatkan. La ilaha illallah. Kelihatannya tak kuat itu. Biarkan dulu. Setelah dia dengar, ada reaksi. Tengok ada reaksinya apa enggak. Ada reaksi sedikit. Berarti Allah aja. Allah. Biar dia ngomong. Itu jadi itu. Itulah dia. Kadang-kadang dia. Itulah dia. Biarkan. Biarkan tenang dia pergi. Jangan ada yang bising di sekelilingnya. Makanya kalau ada keluarga kita yang sakit, jangan banyak cakap. Lama-lama tersentak pula kawan itu tiba-tiba ya. Habis lagi deh. Jangan bising. Itu kadang-kadang orang yang tidak paham itu, yang nangis sudah datang, anaknya ini datang, ini segala macam, enggak. Kalau posisi masih bisa diajak ngomong, tak ada masalah. Tapi kalau posisi sakaratul maut, sekali lagi, jangan pernah ada bising di kamar tuh. Di kamar tuh kalau bisa, jangan bising, jangan ada suara selain suara orang yang ngajarin. Oke? Ini dia, la ilaha illallah. Apabila orang telah mengucapkan di atas, tetapi setelah itu ia mengucapkan kata lain, kalau ada yang lain lagi diomongin dia, ulangi, baru diulangi. Kalau tak ada diomongin dia yang lain, stop, cukup. Tapi kalau kedengaran dia, Aini, dia manggil anaknya Aini, itu kata lain. Harus diajarin dia supaya jangan Aini yang terakhir. Aini itu ponakan saya namanya. Jangan berpikir pula yang lain nanti ya. Aini itu ponakan saya. Atau anak saya namanya Lulu. Pokoknya saya meninggal, Lulu. Kalau itu saya omongin, ajarin dia. Jangan panggil anaknya. Panggil di situ. Dia manggil. Nggak perlu. Nanti tuh dia di situ. Nanti malah tambah kacau. Kalau udah satu kata dia keluar kata-kata, manggil anaknya, manggil Arsyad. Kalau begitu aja,
Jangan, nggak perlu didatangkan farsatnya. Contohlah, karena nanti tambah kacau. Itu bahagian dari cobaan dan godaan oleh setan. Cobaan terakhir kita itu paling kuat itu sakaratul maut. Kita sok sayang sama orang tua. Panggil giliran bising kayak gitu mati kawan tuh. Giliran kita bising sibuk. Mana parsat? Dia cari. Pokoknya gitu, contoh itu. Ya, itu dijaga. Itu pesan saya yang kadang-kadang orang kalau saya nengokin kadang-kadang suka saya marah di rumah orang itu. Akhirnya sama bininya pun saya usir. Iya, kalau saya orang nengok sakaratul maut tuh, sama istrinya pun saya usir karena bising kali. Saya bilang kita nak nyelamatkan ini dulu, karena godaannya, cobaannya begitu. Digoda oleh setan tuh, Pak. Supaya kita menyebutkan nama anak kita yang terakhir, bukan nama Allah. Itu godaan setan paling dahsyat, Pak. Jangan pula bilang sayang kali dia sama anaknya sampai terakhir itu yang diucapkannya. Tak jelas. Bukan. Sekali lagi jangan berharap begitu. Tidak berharap begitu. Kalau kita berharapnya keluarga kita yang meninggal itu yang keluar dari mulutnya yang terakhir adalah kalimat Allah. Itu bukan nama saya. Mak saya itu tak perlu menyebutkan nama saya, nyebut nama Allah. Itu yang luar biasa. Paham? Paham Bapak Ibu ya? Kita pelan-pelan. Lanjut Pak. Itu terkait dengan sakaratul maut. Oke. Jadi itu udah aparti dia sudah ada dibawa pulang. Kalau keluarganya sakit, keluarganya pasangan, tengok ya. Jadi jangan pernah bising. Baik. Ada model orang meninggal itu macam-macam. Ya, model orang tuh meninggal itu macam-macam. Ada yang matanya tuh terbelalak matanya tuh. Ada yang mulutnya tuh nganga. Ada yang tangannya kaku segala macam. Kejadiannya ini kita ambil beberapa contoh aja. Satu, memejamkan mata. Bila kita melihat orang yang sudah mati, begitu dia sudah meninggal, kita yakin sudah meninggal, maka pejamkan matanya dengan bacaan itu tadi, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutup matanya. Ya, begitu selesai tutup matanya, tutup mulutnya. Makanya kalau di rumah sakit itu begitu meninggal diikat langsung sini tuh. Kenapa diikat Pak? Ininya pakai tali gini, itu supaya tidak tengangah mulutnya. Karena begitu meninggal pelan tapi pasti langsung kaku itu. Kaku, badan tuh kaku. Tegang dia, kaku. Jangan sampai nanti meninggal gitu terus lihat tuh. Bisa tengah betul. Maka ketika sudah meninggal kita pastikan meninggal, tutup pelan matanya sambil bismillah. Tutup matanya pelan. Oke, ini bacaannya bismillah dengan nama Allah dan atas petunjuk Rasulullah SAW. Oke, kok pakai titik ya? Salah itu. Wa'ala itu tak boleh pakai titik itu. Lanjut. Ya, itu yang habis itu baru tutup mulutnya. Oke, nanti kalau bermasalah matanya tadi, coba kembali ke atas. Di atas tadi, yang mata tadi. Ini kalau seandainya bermasalah. Kalau seandainya masalah, umpamanya sudah kita tutup, masih terbuka. Masih terbelalak mata kawan. Sok-sok nantang pula kawan ini kan gitu. Ya, terbelalak matanya. Bu, perhatikan tangan saya. Caranya. Ini. Cek. Tangan kita gini toh. Dah, telunjuk dan apa namanya itu? Jempol. Jadi kawan itu kan begini. Meninggal kan di bawah toh. Bukan meninggal berdiri. Jadi perhati begini seolah-olah yang meninggal itu berdiri pula ya. Ya, biar jangan serius sekali. Kadang-kadang butuh juga lucu sedikit kan. Biar konsentrasi. Yang meninggal itu kan berdiri. Jadi saya perhatikan kayak gini, saya perhatikan. Kenapa? Karena posisi mayat di bawah. Ini ke sini. Jari telunjuk ini. Jari telunjuk pas ke sini, ujung mata ini. Tekan. Coba ibu tekan ini, pasti terpicing mata kita. Nak membelakang mata kita pun terpicing dia. Tekan ini. Kita belalak lagi nih. Tekan ini. Tekan. Tertarik mata saya itu.
Jadi itu tekan, jangan kuat-kuat. Kadang-kadang saking marahin itu belalak kau pujikannya. Jangan. Ya kadang-kadang ada orang kesal, Pak. Kawan nih dulu. Jangan, pelan-pelan aja. Pelan tekan. Habis itu fungsinya ini menutup. Fungsi jempol itu menutup. Begitu tekan, tutup. Kalau kita perhatikan diri sendiri ya susah lah. Nutupnya masuk gini. Jadi gini, ini. Gini ya. Tekan, tutup, pelan. Tahan dulu. Tahan dia. Itu mudah-mudahan bisa tertutup tuh, yang terbelalak tuh. Tekan, tutup pelan, tahan, cabut, tarik tangan. Masih terbelalak juga kawan tuh. Rupanya begitu masih terbelalak kawan tuh. Ambil kapas, kasih air panas, tempel ke sininya, oleskan ke sini air panas itu, pakai kapas. Supaya apa? Ini tulang ini biar lunak sedikit. Biar lunak. Fungsinya kapas itu, fungsi air panas itu gitu. Air kapas, gini kan, sambil tekan gini, bisa tak? Aduh. Ini kan posisi kita masih hidup kan lunak tulang kita. Tapi kalau posisi meninggal itu keras, Pak. Lembut kan pakai air panas tuh. Baru coba lagi. Oke, itu posisi mata yang terbelalak. Jadi nggak sembarang gini, lama-lama tekannya ini enggak, pakai itu dia, pakai di sini. Jadi kalau kita ngurusin mayat itu berlaku ilmu urut. Orang yang pandai ngurut itu sini berlakunya. Oke, ya nanti berlanjut itu. Baik, lanjut. Baru kita masuk kepada orang yang ketika mulutnya terbuka. Tadi matanya, sekarang mulut. Ya, mulutnya ya. Bila yang meninggal tersebut mulutnya masih terbuka, disunatkan bagi kita untuk menutupkannya dengan cara, kalau mulut itu berbeda dia. Jadi harus tahu di mana tulangnya. Ini apa namanya ini? Yang bergerak mulut kita itu atas apa bawah? Bawah. Makanya ini tekan bawah rahang terakhir. Coba pegang rahang yang terakhir. Bergerakkan mulutnya, itu yang terakhir itu. Jadi caranya juga sama. Ini mulut kawan tuh, terbelalak dia, tekan di sininya. Yang fungsi yang ini, jempol kita ini, dorong dari bawah ke atas, tutupkan. Ini dorong. Jangan yang di atas tak bergerak itu. Yang di bawah aja. Karena yang bergerak mulut itu adalah bawah. Ini bawah dorong ke atas. Tahan. Ini tadi masuk ke sini. Ya, jempol masuk ke rahangnya. Baru ini nekan, nutupkan. Sama seperti yang tadi. Di sini yang dikasih air panas. Kalau dia nggak juga, sini kasih air panas. Rahang terakhir ini. Biar lembut yang di terakhir ini. Kalau kita gini, terasa itu. Tahu kita yang terakhir itu. Kalau kita menggerakkan mulut kita sambil kita pegang, inilah mungkin kata Pak Ustadz itu gitu aja. Nanti kita praktekkan, ya, itu caranya begitu. Oke, baru tutupkan. Kalau tidak juga pakai air panas tadi, tutupkan pelan-pelan, tahan sebentar sampai tertutup. Kalau sudah posisinya tertutup mulut, kalau sudah posisi tertutup, cepat diikat pakai tali, bukan tali rapi, apa itu? Apa namanya itu? Tali kain kapan itulah. Tali kain kapan itu, ikat atau perban. Oke, itu ya. Lanjut sampai jam berapa gitu nih? Sampai selesai ya. Baik, makasih. Saya kalau mau dibatasi biar mempercepat. Tapi ini ada masalah lagi. Orang yang kakinya itu tak lurus. Bayang kalau mungkin tak gara-gara apa kaki kawan nih kan, meninggal dia, tapi kakinya tidak lurus. Gimana pula orang maaf, kakinya begini. Jangan dipaksa Pak diluruskan. Dipaksa luruskan patah kaki kawan tuh. Jadi ada kakinya yang tak lurus begini, bengkok gini.
Kan nggak enak ditengok tetangga, Pak. Nanti jadi bahan pembicaraan orang. Ada, oh nengok tadi, masa begini dia gitu kan. Walaupun dibungkus nampak juga itu. Kakinya itu, lututnya ke atas. Ah itu ada caranya, cuman caranya memang harus kita baring di sampingnya. Harus baring di sampingnya, Pak. Baring di sampingnya, mohon maaf. Ini di samping ada mayat itu, udah begini kakinya. Kita baring sampingnya. Ini jempol kaki kita. Jempol kaki kita mulai ambil dari betis atas. Nekannya pakai jempol kaki ke bawah. Tidak pakai tangan. Nggak bakalan bisa, Pak. Pakai tangan tak bisa. Saya sudah praktek masalahnya. Ya, saya itu udah praktek, makanya saya sampai gitu. Jadi pakai jempol kaki yang nekan betis itu. Nekannya dari sini, tekan pakai jempol kaki sampai dia terbawa. Sampai dia terbawa itu. Pelan. Tetap pelan, dia pelan. Tukang urut itu harus pelan. Tak ada main kasar, Pak, tukang urut. Pelan, tekan sampai lurus. Itu sebelah. Pindah lagi, Bapak, sebelah lagi. Karena nggak bisa pakai tangan. Ya, udah bisa ini. Patah kaki kawan. Pakai jempol kaki. Sama seperti ketika kita ada naik betis. Naik betis kawan tuh. Jangan pakai tangan, Pak. Kalau naik betis Bapak gini kan aja kaki, pakai jempol. Iya, Pak ya. Ada bilang kan iya, berarti udah ada praktek. Iya, kalau naik betis gitu itu pakai jempol, Pak. Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia, Bapak. Cuma kita belum paham saja. Tapi jangan pula nanti belajar urut sama saya. Karena memang saya backgroundnya ada tukang urut, betul. Oke, itu kaki tadi ya, pakai jempol kaki. Pakai jempol kaki, bukan yang lain. Pakai jempol kaki. Nekan gini. Sampai lurus. Dia lurus, kita lurus juga. Tahan sebentar. Ada lurus kawan itu. Pindahlah sebelah lagi kakinya. Kalau dua kakinya yang kayak gitu. Lanjut. Itu kaki yang tadi yang menekuk. Kita maksudnya ada tangan. Tangan yang menggenggam. Arti menggenggam tangan kawan tuh. Ini. Rupanya sangkin nahan sakitnya meninggal itu, Pak. Ada orang sampai begini. Begitu. Mungkin ya. Begitulah. Nahankannya sampai genggam gini ya. Jangan Bapak Ibu pikir meninggal tuh enak, Pak. Seenak-enak meninggal siapa? Rasul. Tapi apa kata Rasul? Sama seperti disembelih. Itu Rasul loh, macam disembelih meninggal tuh. Apalagi kita. Itu seenak-enaknya meninggal, macam disembelih. Terasa disembelih, terasa. Kalau pisaunya tajam, enak. Kalau pisaunya tak tajam, terasa sakitnya luar biasa. Itu Rasul. Kalau kita setengah mati, kadang-kadang digergaji dia kali, begini. Macam digergaji kali. Ini budak ini digergaji pelan-pelan digergajinya. Apa enggak kayak gini kawan tuh nahan? Kayak gini tangannya. Kayak gini tangannya. Tangannya itu menggenggam. Menggenggam kalau posisinya begini tak ada masalah. Sempat menggenggam begini, lurus saja tangan kawan tuh. Kan tak enak kita dengan orang kayak gitu kita biarkan. Pengennya kita kayak gini lah normal. Maka tarik dia. Jadi tarik tangannya itu, usahakan tangan Bapak Ibu itu masuk ke tangannya. Masuk ke tangannya ini. Ya. Oke, usahakan ini tangan menggenggam gini, usahakan masuk ini ke dalam. Apapun caranya pelan-pelan masukkan. Tapi sama seperti tangan kanan kita masukkan ke tangan kanan. Jangan ke tangan kanan ke tangan kiri, tangan kanan ke tangan kiri. Masukkan. Biar nanti posisinya sama seperti salaman. Kalau sudah pas masuk dalam coba ini, Pak. Bapak gini. Ini masukkan di sini pelan-pelan. Sampai masuk, kecuali dia melawan, tak bisa masuk ini. Bapak ini melawan dia. Mak melawan mayat dia gitu kan? Biar jangan serius sekali lah. Ya, kadang kalau Bapak rasa dia tak masuk-masuk, berarti melawan dia tuh. Hati-hati, Pak ya. Jangan lompat Bapak. Dia mungkin ngetes Bapak aja. Posisinya masuk ini pelan-pelan. Kalau seandainya nanti keras juga,
bantu pakai air panas. Lembutkan di sini dulu. Udah tegang kali, nggak bisa masuk, lembutkan sini, kasih air panas. Mudah-mudahan lembut itu, longgar dia. Posisinya sampai harus bersalaman. Sampai posisi bersalaman. Rupanya dipegangnya kuat, dia kayaknya, kawan hidup gitu kan? Iya, ada yang kayak gitu. Kadang-kadang ada juga, Pak. Cuma tak diceritakan aja itu, tak boleh ceritakan ke orang. Begitu pas posisi bersalaman, itulah yang kita tarik. Kan ini posisi banyak gini. Ketika salaman begini, itulah yang kita tarik ke sini, tapi jangan lepaskan salamannya. Jangan lepaskan salamannya sampai ke sini, karena dia pengen cari ada pegangan. Dia pengen cari, Pak, itu ada pegangan. Iya. Tarik sampai ke sini tangannya itu, pelan-pelan lepaskan biar dia yang pegang ini ya. Kalau udah ditangkap dia ini, biarkan. Karena dia cari pegangan. Kalau udah posisi begini, pasti pengen begini. Dia nggak mau begini tuh. Maka cari penggantinya tangannya sebelah sini. Sampai letakkan di ke kirinya. Begitu kan posisi begini. Usahakanlah pelan-pelan bukanya dan usahakan masukkan tangannya ke sini. Biar langsung tangannya itu yang dipegangnya. Apakah segampang itu? Tidak juga, Pak. Itu teorinya gampang. Teorinya gampang tuh, Pak. Kadang-kadang kita pun takut juga. Keras sekali kawannya gitu. Ya, terasa juga kita, Pak. Karena memang tangannya itu cari pegangan. Biasanya orang meninggal itu cari pegangan tangannya tuh. Kalau udah dipegangnya beginian, alhamdulillah. Biarkan kayak gitu dulu. Sambil kita menunggu yang lain. Lanjut. Ya, nanti ada halaman bergambarnya ada. Ini kan bahasa lima gambar. Ini kawan ini baru mulai kita kan. Oke, ini udah aman berarti ya. Kalau ada yang lain lagi, nanti kita bahas. Ini kejadian-kejadiannya sering kami alami begitu. Itu aja kejadiannya. Kalau ada yang lain, yang bengkok lainnya apa segala macam, jarang lah. Tapi hanya kenyataannya di lapangan mayoritas mata terbelalak, mulut terbuka, kaki atau tangan tak bisa diluruskan, paling itu ya. Baru masuk kita ke das sempurna, baru dia hadapkan posisi mayat ke kiblat. Setelah seseorang meninggal dunia, maka sebaiknya arahkan wajahnya ke kiblat dengan cara sebagai berikut. Letakkan kakinya sebelah selatan, letak kepalanya sebelah utara, belakang badannya, tubuhnya diganjal sedikit hingga tubuhnya miring dan wajahnya menghadap kiblat. Sama seperti ketika kita nak sholatkan. Adabnya. Kalau posisinya lagi sakit, usahakan orang tua tuh, ini kiblat kita ke sana kan? Usahakan dia tidurnya begini, Bapak. Ini orang sakit tidurnya nih. Tidur orang sakit. Kenapa? Biar dia waktu sakit itu bisa sholat. Jangan ke sini dia hadapkan. Itu yang salah-salah orang. Posisi sakit, keluarga kita, hadapkan ke kiblat. Gini dia caranya. Habis itu, kalau sudah meninggal, merengkan dia begini. Ini dia. Merengkan begini dia. Selanjutnya urutan-urutan fardu kifayah. Dalam hal memandikan mayat itu adalah menghilangkan najis dari badannya, kulitnya, dan rambutnya sekalipun lebat dengan air yang mensucikan. Kemudian, dalam hal mengkafani mayat paling sedikit adalah menutupi seluruh badannya ditambah 3 lapis bagi yang meninggalkan harta yang melebihi hutangnya dan tidak berwasiat menambahnya. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu membaca panduan berikut secara lengkap dengan cara menonton video ini sampai selesai. Jadi Grab car sudah nggak ada di sini ya bro, kita akan turun ke bawah. Di bawah. Coba kita turun ke bawah dulu. Jadi Grab car sudah nggak ada di depan sini. Ini saya bagi tahu kalian nih. Kita kena turun ke bawah dulu, baru bisa pergi ke Grab car-nya. Pakai lift kalau nggak salah ya. Kita kena turun eskalator lift dulu, baru kalian boleh naik Grab ke bawah ke lantai.
lantai bawah ya. Di atas sudah nggak boleh, sudah 2 bulan tapi. Tapi di sini kita putuskan untuk naik KLIA Express. Nah, kalian baru dari sana tuh. Kalau sana itu Grab dulu, tapi sekarang Grabnya nggak ada. Jadi kalian harus datang ke sini. Ini banyak jenis. Kalau kalian mau naik KTM atau LRT boleh ya. Tapi di sini aku mau menggunakan KLIA Express biar cepat gitu. Kelas besar Lokajaya. Tasnya gimana nih Lokajaya? Matahari dan Star. Orang-orang baru datang. Boleh. Bila kalian sudah sampai sini, kalian boleh naik lift ini. Tapi di sini aku mau naik tangga aja, soalnya biar cepat ya. Oke, jadi di sini ada 2 pilihan bro ya. Nah, tapi tiga pilihan. Kalian boleh naik KTM, kereta api Tanah Melayu atau MRT ya. Pergi kemana-mana. Di sana LRT, LAE Express. Maju itu bro. LAE ini langsung pergi ke KL Sentral ya. Tapi agak mahal sih. Walaupun satu stesen dia agak mahal harga tiketnya ya. Kenapa? Ini kereta api cepat. Sebutnya kereta api cepat. Stasiunnya bagus banget di atasnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan card ini. Card ini kalian boleh counter-counter MRT atau LRT ya. Nah, counter-counter macam ini kalian boleh beli. Di sini tempatnya ya. Kalau kalian mau beli, kalian boleh beli. Tapi di sini aku udah ada, jadi tinggal tap aja ya. Oh, oke, tap ini. Oke, terminalnya stasiunnya sangat bersih. Sini ada tanda setuju. Kalian kena jalan. Satu stasiun aja bro, tapi dia agak mahal sih. Tiketnya itu kalau nggak salah